Ah, aku males lah bikin openingnya. Kita langsung masuk ke intinya aja lah ya. Jadi di playlist kali ini aku mau bikin tutorial bahasa pemrograman PHP. Kita mulai dari PHP natif dulu ya teman-teman. PHP natif itu cara penulisan PHP yang paling klasik ya, paling dasar ya. Tanpa framework dan mungkin sedikit lah implementasi OOP-nya. Tapi nggak begitu banyak yang bakal kita implementasiin OOP-nya di sini. Jadi sebelum lanjut lagi perlu diingat bahwa di sini kita akan lebih fokus ke back-end-nya ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kita akan skip tentang HTML atau CSS ya. Sebenarnya itu HTML CSS juga lumayan penting sih di sini. Cuman nggak apa-apa lah kita skip dulu. Karena aku nggak terlalu mahir di dua bidang itu, jadi kita bisa langsung lompat ke PHP-nya nggak masalah. Jadi seandainya nanti teman-teman mengharapkan belajar HTML atau CSS ini, itu salah ya. Kita akan lebih fokus ke PHP-nya aja. Kenapa mulai dari PHP atau kenapa memilih bahasa pemrograman PHP terlebih dahulu ya? Karena yang menurut aku PHP itu paling gampang dipelajarin ya. Sama setup di komputer juga itu gampang banget ya. Tinggal install Laragon atau Apache, kemudian bikin file dengan ekstensi .php, ya udah jalan gitu di komputer masing-masing. Sebenarnya masih ada sih bahasa pemrograman lainnya yang berperan sebagai backend juga ya. PHP kan jatuhnya backend ya. Ada Java, ada JavaScript dengan Node.js-nya, ada CSAP, dan masih banyak lagi lah. Tapi menurut aku yang paling gampang di setup itu ya PHP. Kita cari yang paling mudah. Dengan tujuannya minimal teman-teman paham bagaimana rasanya menulis kode, dan secara nggak langsung juga terjun ya sebagai programmernya, junior programmer lah. Merasakan sedikit rasanya menjadi seorang programmer. Sedikit. Ini masih sedikit ya, nggak terlalu banyak ya. Kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Di sini selalu seperti biasa ya, sama seperti video tutorial lainnya ya. Kita mulai dari pengenalan dulu. Kita akan lebih bahas banyak praktiknya ketimbang teorinya ya, seperti tutorial lainnya juga ya. Jadi tentang PHP-nya akan dijelaskan di poin pengenalan PHP-nya aja, kemudian dilanjut dengan aturan dasar penulisan PHP. Sebenarnya aturan yang kita pakai nanti sifatnya hampir digunakan di seluruh bahasa pemrograman ya. Dan pada dasarnya itu kesepakatan kita di video ini aja sih. Pada dasarnya teman-teman mau nulis kodenya seperti apa itu juga nggak ada masalah. Cuma maksudnya supaya standarisasi aja, supaya membiasakan diri mengikuti kesepakatan gitu loh. Jadi nanti begitu teman-teman mungkin mulai masuk terjun ke dunia project beneran atau mungkin jadi programmer beneran, udah terbiasa mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati gitu loh. Lalu kemudian setelah aturan penulisan PHP, ada juga tipe-tipe data PHP ya teman-teman. Nanti akan dibahas lebih lanjut lah di sana. Sederhana aja sih yang dibahas. Mungkin penjelasan variabel juga akan masuk ke bagian tipe-tipe data ya. Kemudian ada pengondisian dan pengulangan. Di sini kita mulai praktik ya. Sekaligus implementasi dari teori nomor 2 dan nomor 3. Kita lanjut ke daftar isi 2 ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya variabel super global ya. Kemudian ada lagi form request dan PHP and MySQL ya teman-teman. Mungkin di sini ada istilah aneh-aneh ya, tapi nggak perlu khawatir lah. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dan nanti di bagian akhirnya kita akan coba bikin crude sederhana ya menggunakan PHP dan MySQL ya. Jadi nanti sederhananya kita menerima data dari atau input data dari aplikasi PHP yang udah kita buat, nanti disimpan ke database via query MySQL. Oke, karena video durasinya masih lumayan panjang banget ya, ini masih pendek banget videonya. Kita lanjut ke poin satu deh. Jadi apa itu PHP? PHP awalnya merupakan singkatan dari personal homepage. Tetapi sekarang merupakan singkatan dari inisialisasi rekursif PHP Hypertext Preprocessor. Jadi dulu tuh PHP namanya personal homepage ya. Tapi seiring waktu PHP itu berubah jadi inisialisasi rekursif PHP Hypertext Preprocessor. Kemudian, PHP adalah bahasa script dengan fungsi umum yang terutama digunakan untuk pengembangan web. Bahasa ini awalnya dibuat oleh seorang programmer atau pemrogram ya dari Denmark, Kanada, yaitu Bapak Rasmus Lerdorf pada tahun 94. Mudah-mudahan nggak salah sebut ya namanya teman-teman. Jadi Bapak Rasmus ini membuat bahasa pemrograman PHP ini tahun 94 ya. Yaitu sejarah singkatnya yang akan dijelaskan di sini ya. Kalau teman-teman ingin cari versi lengkapnya atau ingin lebih tahu lebih lanjut, teman-teman bisa searching aja di internet ya. Dan sekaligus mungkin teman-teman ada yang mulai berpikir zaman sekarang masih pakai PHP apa segala macam. Pada dasarnya ya teman-teman nggak ada salahnya sih menggunakan PHP di tahun sekarang ya. Meskipun pada dasarnya memang ada banyak juga bahasa pemrograman lain yang lebih baik daripada PHP gitu loh. PHP masih relevan di tahun sekarang meskipun memang dari segi performa PHP nggak begitu bagus ya. Masih ada yang lebih bagus dari PHP ya. Tapi ya itu lagi, balik lagi. Semua alat itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dan PHP itu menurutku khususnya di negara Indonesia masih relevan ya.
Meskipun memang ada juga beberapa lowongan pekerjaan atau project yang sudah nggak pakai PHP sama sekali, tapi bukan berarti menutup kemungkinan PHP tidak akan digunakan sama sekali. Jadi nggak ada salahnya sekali lagi belajar PHP di tahun 2023 atau seterusnya. Kemudian kita akan coba setup Laragon dan VS Code ya. Mungkin ini akan dibuat di video terpisah deh, karena setup Laragon sama VS Code sih. Cuman di channel kita udah buat setup Paragon ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat setup Paragon plus delivernya juga untuk browsing record yang ada di dalam table kita nanti di MySQL, itu juga udah ada. Nanti linknya di deskripsi ya. Untuk setup VS Code mungkin akan dibuat di video terpisah. Oke, ya itu tadi pengenalan PHP ya. Untuk setup code editor sebenarnya ya belum dilakukan ya di episode kali ini. Tapi teman-teman pada dasarnya kalau mau setup dulu juga bisa. Itu cuma sekedar install aplikasi biasa sih, kode editor biasa. Jadi nggak perlu nunggu dari video tutorial kita juga nggak apa-apa. Tapi jangan khawatir, kita tetap buatin video tutorialnya untuk setup code editor di video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke poin nomor 2 ya. Videonya durasinya masih terlalu pendek nih. Nanti dia milih Pak Bos kalau kependekan. Kita masuk ke aturan dasar penulisan PHP ya teman-teman. Yang pertama adalah selalu diawali dengan tag pembuka PHP. Kemudian untuk tag penutup PHP bersifat opsional ya. Ya, teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya. Di sini ada penutup tag PHP ya. Dan di sini kalau misalkan sebuah scriptnya, jadi satu file itu full PHP, sebenarnya penutup tag PHP ini nggak perlu. Teman-teman bisa nggak perlu kasih penutup tag PHP gitu loh, dihiraukan aja atau nggak perlu ditulis, itu nggak apa-apa selama sekali lagi script itu isinya hanya kode PHP, nggak ada HTML, nggak ada CSS, nggak ada JavaScript apa segala macam. Selama isinya hanya PHP, diperbolehkan nggak pakai penutup tag PHP. Kemudian yang terakhir, jangan lupa titik koma ya. Kebiasaan anak-anak baru, khususnya ya anak baru lah. Aku juga pernah pada pengalaman di mana selalu lupa titik koma ya. Jadi bingung nyari error di mana. Itu titik koma penting banget ya kalau di PHP. Kita nggak bisa lupakan titik koma di setiap akhir setelah menjalankan fungsi atau mendeklarasikan variabel ya. Lanjut ke penamaan variabel dan function. Sekali lagi ya teman-teman, di sini nggak perlu harus mengikuti aturan yang ada di video ini ya. Ini kita hanya buat kesepakatan aja dan membiasakan diri mengikuti kesepakatan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, ah ini aturannya nggak mesti kayak begini, sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau nggak mau diikutin ya nggak masalah. Yang pertama adalah variabel selalu dimulai dengan dolar. Kalau ini wajib ya, dengan dolar ya. Karena kalau nggak dimulai dari dolar ya variabelnya nggak kedeklarasi di PHP. Karena itu udah hukum patennya PHP. Kemudian nama PHP-nya, maksudnya nama variabelnya menggunakan penulisan Camel-Case. Contohnya di sini ya, ada deklarasi variabel, nama variabelnya nilai mahasiswa. Karena kita menggunakan penulisan gaya Camel-Case, jadi diawali dengan N yang berhuruf kecil dan M menggunakan huruf kapital ya. Jadi nilai mahasiswa. Jadi setiap kita akan melakukan spasi atau pemisahan sebuah nama variabel, karena kita menggunakan Camel-Case, untuk selanjutnya kita menggunakan huruf yang kapital. Kemudian untuk fungsi lokal menggunakan penulisan Camel-Case, dan fungsi global atau biasa disebut helper ya, kalau misalkan udah masuk ke framework tuh menggunakan penulisan Snake-Case. Mungkin di sini nggak ada contohnya ya teman-teman, karena ini aku pakai kode editor online dan agak sulit menerapkan membuat sebuah fungsi global. Tapi yang jelas mungkin nanti di playlist PHP OOP atau mungkin nanti kita akan coba ya mendeklarasikan function global dengan penulisan Snake-Case. Yang terakhir adalah konsisten dengan kesepakatan. Ya, sekali lagi aku ingatkan lagi ya teman-teman, di video ini teman-teman mau ikutin penamaan variabel atau functionnya, itu terserah mau apa enggak. Tapi yang jelas dimanapun kalian berada nanti, ketika menulis kode PHP dan sudah ada kesepakatan di dalam tim project tersebut, maka harus ikuti kesepakatan tersebut. Karena kalau misalkan nggak mengikuti kesepakatan tersebut atau standar yang sudah ditentukan, nanti itu akan merepotkan tim atau programmer yang akan datang di masa depan nanti. Itu krusial banget ya teman-teman. Meskipun hanya penulisan biasa, tapi tetap harus kita patuhi aturannya. Oke, ya itu tadi ya 2 poin pengenalan PHP dan aturan dasar penulisan PHP. Kita lanjut setup VS Code dan tipe-tipe data PHP di video selanjutnya.